Layar OLED super adem, performa ngebot, body simple, baterai super awet. Kalian cari ini toh, yo enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Indo Fastcom. Nah, kali ini saya akan unboxing laptop super keren dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga Slim 6. Intel Core i7 generasi 13 dengan seri prosesor 13700H. Ya, ini H guys, yang biasa terdapat pada seri laptop gaming. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita unboxing aja. Kita buka guys. Kabel charger. Dan ini USB-C adapter. Kita sepil langsung aja untuk chargernya guys. Chargernya itu 20 volt, 3,25 ampere, 65 watt. Dan untuk kepala chargernya dia USB-C. Dan dia masih pakai kabel terpisah dengan 3 colokan. Dan sekarang untuk unitnya. Wow, keren guys. Apa ini? Ada kartu garansinya ini guys. Untuk kartu garansinya ini selalu disimpan. Siapa tahu ada apa-apa nanti bisa diklaim di kota-kota sesuai dengan tempat tinggal teman-teman. Ini untuk alamatnya. Oke, kemudian ini ada manual book dari Yoga. Oke, perlu nggak perlu, tapi tetap kalian baca agar tambah pinter guys. Wow, dingin banget guys. Nih, ini bodinya tuh dingin banget. Dingin banget beneran. Atas bawah dingin karena ini metal ya. Tuh lihat. Di sini ada tulisan Yoga dan ini Lenovo dan ini ada sedikit tonjolan dari webcamnya. Oke, keren. Coba kita buka. Wow, keren guys. Ini selalu dibawa di tas untuk penghalang kotoran dari keyboard, biar nggak nempel di LCD guys. Ini menurut saya ini penting. Jadi ini selalu dipasang seperti ini. Setelah kita memakai laptop, baru kita tutup dan masukkan ke sleeve atau ke tas. Oke, ini unitnya dari bodi bagian luar dulu. Kita bahas bodi bagian luar guys. Ini seperti ini, kemudian bodi bagian belakang dia tidak ada port. Bagian sisi kiri terdapat HDMI
Thunderbolt 4 dan Thunderbolt-nya ada dua, Thunderbolt 4 yang satu untuk pengecasan. Tapi dua-duanya bisa untuk melakukan pengecasan. Oke. Bagian kanan terdapat USB Type A, kemudian analog audio 3,5. Kemudian ini adalah tombol untuk on off menghidupkan. Tombol on untuk menghidupkan. Kemudian ini untuk masuk ke BIOS. Gitu. Oke. Bagian bawah ini terdapat 3 rubber yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sangat tebal. Di bagian depan ada 2 karet rubber dan di bagian belakang ini karet rubbernya memanjang dari kanan full sampai ke kiri. Dan di bagian bawah ini terdapat kisi-kisi ventilasi untuk fan. Karena ini fan-nya ada 2 guys. Coba lihat lebih dekat, ini fan-nya. Ini juga fan. Jadi performanya pasti ini ngebut banget. Oke, di bagian sini terdapat lubang untuk speaker. Bagian sini juga ada lubang untuk speaker. Tips buat teman-teman yang membeli laptop dengan mode speaker seperti ini guys. Speaker seperti ini mohon perhatikan. Karena ini saya sering mengalami laporan dari teman-teman yang servis, itu dia kemasukan debu di bagian sini. Jadi untuk hati-hatinya sebelum menaruh laptop, perhatikan untuk alas mejanya itu dibersihkan terlebih dahulu. Oke, itu sedikit tips. Kemudian kita bahas bodi di bagian depan. Ini lubang speaker, ini juga lubang speaker guys. Walah, ini ada 2, ada 4. Ada 4 speakernya. Oke, di bagian sini terdapat emblem Lenovo. Kemudian touchpad-nya juga ini berukuran besar guys. Dan ini ada spesifikasi singkat dari Yoga Slim 6i High Resolution Display, karena ini layarnya juga udah OLED, light durable, dan long battery rapid charge. Kemudian ini ada dukungan dari audionya Dolby Vision Atmos, dan ini pasti sangat mantap untuk audionya. Kemudian di bagian sini terdapat emblem daripada prosesornya Intel Evo i7 generasi 13 dan 13700H. Oke, di bagian kanan kiri terdapat lubang speaker yang memanjang dari bawah keyboard sampai ke atas keyboard. Sini juga sama. Kemudian untuk keyboardnya keyboardnya US, dan kebanyakan orang Indonesia itu juga layoutnya layout US ya guys. Oke, untuk frame dari LED-nya kita bahas. Untuk frame dari LED-nya ini bezel-less kanan dan kiri. Dia sangat-sangat bezel-less untuk frame-nya kanan dan kiri. Tapi di bagian bawah ini agak tebal. Bagian atasnya juga lumayan tipis untuk framenya, dan ini ada privacy shutternya. Sekarang kita hidupkan untuk laptopnya. Kita tekan tombol on ini untuk menghidupkan, dan kita akan mulai meng-setup untuk Windows 11-nya. Kita memilih negara, kita isikan Indonesia sesuai dengan negara
kalian berasal. Kalau dari Malaysia juga pilih Malaysia, kalau dari Singapura juga pilih Singapura. Untuk layoutnya kita memilih US. Ini second keyboard layout, kita skip aja. Kemudian WiFi, karena ini harus masuk WiFi. Kemudian setelah connect internet, kita klik aja. Kita isi untuk nama daripada laptopnya. Kita diminta untuk masuk ke akun Microsoft. Kita masuk dengan Microsoft akun yang sudah ada, atau jika teman-teman belum memiliki bisa klik create one ini. Oke, kita skip aja karena ini setup password scan wajah. Kita diminta untuk membuat PIN dari Lenovo, nggak apa-apa, kita protect. Kemudian ini kita skip dulu, atau ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setupnya sudah berhasil, kita tunggu sebentar untuk laptop ini siap digunakan. Ini dia untuk Windowsnya, udah berhasil kita update. Setelah kita install untuk Windowsnya, kita cek dulu di menu Device Manager dulu teman-teman. Apakah semua drivernya sudah sempurna? Ini ada facial recognition Windows Hello, udah support Windows Hello jika teman-teman mau menggunakan. Kemudian kamera juga udah on, displaynya juga udah aktif guys, Intel Iris Xe. Oke. Dan untuk layarnya ini teman-teman, untuk layarnya dia memakai layar OLED guys, ini bagus banget, tapi ini mengkilap ya, jadi dia sedikit memantulkan cahaya jika terkena cahaya, tapi tidak masalah karena ini benar-benar jernih banget untuk dipakai berjam-jam, untuk nonton movie, untuk kerja lembur, editing dan sebagainya. Ini mantap karena udah 100% sRGB. Di bagian keyboardnya kita zoom aja untuk kameranya biar kelihatan cetak jelas guys. Oke, untuk keyboardnya sendiri ini sudah memakai backlight dengan tingkat 2 geceran lampu, 2 geceran ya. Oke, untuk warnanya, warna daripada hurufnya dia transparan, jadinya kalau di ruangan yang gelap ini akan kelihatan guys, kelihatan hurufnya. Ini sangat keren banget. Oke. Kemudian kita bahas untuk tombol-tombolnya. Tombol di bagian fungsinya ini ada volume mute, volume down, volume up, kemudian tombol mute untuk mic, dan ini tombol kontras out, kontras in, dan ada tombol untuk share screen ke layar eksternal. Kemudian ada mode pesawat, kemudian di sini ada mode setting, tombol untuk setting. Jadi kalau kita mau setting, masuk ke menu setting Windows, ini tinggal tekan tombol settingnya, udah beres. Oke. Kemudian ada tombol untuk lock screen, dan jangan lupa untuk pinnya gitu. Oke, untuk keyboardnya udah, dan ini coba kita tes untuk keyboardnya. Kita masuk note aja, kita coba untuk ngetik-ngetik seberapa nyamankah untuk keyboardnya. Kita taruh mic-nya di sini.
travel distance-nya juga ini nyaman guys. Lebar tombol, jarak tombol satu dengan lainnya ini juga sangat-sangat ideal, jadi cocok untuk semua ukuran jari. Oke, sip, bagus. Touchpadnya ini ukurannya sangat lebar guys. Untuk ukuran laptop 14 in, ini ukurannya sangat lebar. Dan lihat, ketika kita menggunakan 3 jari atau 4 jari untuk main smart gesture, ini sangat responsif. Sangat responsif. Oke. Dan dia berada di sebelah agak condong ke bagian kiri, tapi nggak apa-apa. Dia berada pas di tengah-tengah tombol spacebar. Untuk kameranya sendiri ini udah ada privacy shutternya. Jadi teman-teman yang takut untuk diintip itu bisa menonaktifkan untuk webcamnya secara mekanikal. Mekanikal itu secara apa ya? Ya intinya ditutupin lagi ya. Gitu guys. Oke, kita coba aktifkan kamera. Yes, pilih yes. Oke, karena kita aktifkan privacy shutter, kita coba buka. Wow, ini kameranya bagus banget. Kameranya bening banget. Untuk face detektornya dia juga responsif ya. Responsif banget. Nah, lihat. Nah. Oke, sip. Untuk resolusi kameranya dia sudah menggunakan 1080p 16:9 dengan 30 fps. Jadi jangan diragukan lagi untuk kemampuan daripada kamera milik Yoga ini. Oke, untuk spesifikasi layarnya sendiri ini resolusi untuk layarnya 1920 kali 1260 Hz. Dan untuk HDR certification-nya VESA Display HDR 500 True Black. Untuk refresh rate-nya dia di 60 Hz ya guys. Ya, kita bahas untuk prosesornya. Untuk prosesornya ini Intel Core i7 13700H. Codename-nya Raptor Lake. Maksimum TDP-nya 45 watt. Untuk core-nya 6+8 dan untuk thread-nya 20 thread guys. Keren. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri ini DDR5 16 GB. Dan ini sudah nggak bisa di-upgrade. Untuk grafiknya sendiri dia memakai Intel Iris Xe dengan GeFX core-nya 300 MHz. Kita tes Cinebench 2024 untuk multi-core dia tembus 507 poin. Untuk kesimpulannya, laptop ini cocok banget buat pekerjaan produktivitas olah data perkantoran, untuk pengolahan multimedia, desain grafis, editing foto dan video ringan hingga sedang. Untuk main game juga bisa, ringan ataupun sedang. Pemrograman ini juga sangat cocok banget guys. Untuk harganya ini bervariasi mulai dari 14 hingga 16 jutaan. Dapat laptop sekencang ini keren banget sih menurut saya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.